kaki kita menuju tempat ini dalam rangka kegiatan Munajat Kubo Bela Palestina dan Keselamatan NKRI. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, hingga kepada kita. Amin. Yang kami hormati pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong atau yang mewakili. Yang kami hormati Kementerian Agama Kabupaten Parigi Motong yang sempat hadir. Yang kami hormati pemerintah kecamatan, bahwa serangan agresi militer Israel dari tanggal 7 Oktober sampai dengan hari ini genap 107 hari, yang telah memakan korban berdasarkan data tanggal 19 Januari kemarin itu berjumlah 24.448 orang. Kemudian 61.504 orang terluka, di mana 75% perempuan dan anak-anak, dan sisanya 25% adalah masyarakat sipil lainnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan keselamatan NKRI, tempat pelaksanaan berada di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombong Selatan, Kabupaten Parigi Motong. Dan tempat ini Bapak Ibu hadirin berada di titik nol belahan bumi. Insya Allah dari belahan bumi di timur Asia ini kita bisa memberikan doa sekaligus memberikan donasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi atau apa yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan dan insya Allah akan bebas dari penjajahan Zionis Israel, dan insya Allah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian laporan kami selaku panitia. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu dan seluruh para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan sambutan Bapak PJ Bupati Parigi Motong, saya mengucapkan dulu permohonan maaf dari Bapak PJ Bupati karena ada kegiatan yang penting juga di tempat lain. Beliau memberikan mandat kepada Camat Tinombong Selatan untuk membacakan sambutannya. Jadi sudah ini sambutan kecamatan, sambutan Pak Bupati yang lebih penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati anggota Dewan DPRD Kabupaten Parigi Motong yang sempat hadir, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Parigi Motong, para pejabat pimpinan tinggi pertama jajaran pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin. Hadirin yang saya hormati, bangsa Palestina khususnya yang berada di jalur Gaza
sudah lebih dari 100 hari digempur oleh militer Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan aksi genosida yang dilakukan militer Israel tersebut telah menelan korban tewas lebih dari 23.000 warga Palestina. Mirisnya, sekitar 70% korban jiwa rakyat Palestina adalah perempuan dan anak-anak. Deretan korban jiwa Palestina senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Parigi Motong Rizal Arnaldo SEMSA. Terima kasih. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة وتحية السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terhormat orang tua kita, orang tua kami, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Parigi Motong yang hadir bersama kita di tempat ini, Ustadz kami yang selalu mengarahkan kami, yang sering memberikan petunjuk kepada kami, Ustadz pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat Siniu, Ustadz Dr. Randus Haji Mubin Abidin, yang terhormat Ketua Dewan Masjid Indonesia Parigi Motong. Beliau adalah kakanda kami ketika di Jakarta. Beliau sangat berpengalaman. Saya sering beliau memberikan arahan kepada kami. Yang terhormat Ibu Camat, yang pada waktu itu kami juga pernah melakukan kerjasama dengan Ibu Camat galang donasi seperti ini. Yang terhormat anggota dewan yang sudah hadir di tempat ini, yang terhormat yang kami cintai kepala-kepala desa, bila hadir, kalau tidak hadir doakan agar supaya ini lancar sampai akhir. Yang kami cintai juga adalah Ibu-Ibu Wia, wanita Islam Al Khairat. Ini adalah tulang punggung pergerakan di desa-desa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kami mengumpulkan donasi di 3 tempat ini yang berbeda, kami ditelepon dari Intel Polres, Ustadz, tolong jadwalnya kapan? Ketika sudah terkumpul, tolong informasikan ke kami. Ketika sudah dikirim, tolong resinya dikirimkan ke kami. Alhamdulillah, kami ini Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, bukan organisasi kaleng-kaleng. Apil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ada orang yang meragukan KNRP itu adalah komunitas yang dibuat-buat saja, dan pengumpulannya itu hanya sampai di kampung mereka saja. Tidak. Untuk saat ini donasi yang sudah terkumpul sudah hampir 1,5 miliar. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita acu tak acu, tidak mau mengingat saudara-saudara kita yang di sana, siapa lagi akan mengingat saudara-saudara kita yang terjadi di sana? Ada seorang bayi ketika merengek ibunya telah tiada, dia ingin mencari ibunya, ingin ada susu yang ingin dia minum. Tetapi kita yang ada di sini tidak dituntut untuk pergi ke sana, cukup memberikan donasi yang terbaik buat saudara-saudara kita yang ada di sana.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Cukup kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, maupun dalam keadaan yang tidak senang. Mari kita infakkan harta kita, harta terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Dan kita dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niat kembali untuk datang ke tempat ini. Kita datang ke tempat ini bukan untuk selfie-selfie dan kita sebarkan bahwa kita hadir di sini di munajat kubro ini, tidak. Justru kita hadir di tempat ini membawa impact terbaik kita. Jangan sampai, oke, makasih, datang Gardus hanya dikasih Rp1.000. Keterlaluan. Datang jauh-jauh dari Tada, datang jauh-jauh dari Toribulu, datang kemarin hanya Rp1.000 dibawa. Astagfirullahaladzim. Ayo kita istighfar dulu. Astagfirullah. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah memberikan berkah kepada kita, dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat tambah sehat, yang sakit diangkat penyakitnya, mudah-mudahan keluarganya diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah dari kami, wallahul musta'an, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian dan seluruh para hadirin yang berbahagia, demikian tadi kita ikuti orasi dari Ketua Komite Nasional untuk Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hormati, saya muliakan salam ta'zim saya Ketua Majelis Ulama Indonesia Pak Kiai Ustadz Sudirman Chora, dan juga orang tua kami, juga pimpinan pesantren Al Khairat Siniuh, dan para aparat desa, ya, aparat pemerintah saya, kepanasan, kelaparan dan seterusnya, tapi mereka memiliki kekuatan. Siapa kekuatannya? Yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seperti Fir'aun. Mereka Fir'aun dengan bala tentaranya itu tidak pernah meletakkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kesombongannya dia mengaku Tuhan. Dia ingin disembah. Itulah juga yang diikuti oleh orang Yahudi Israel Zionisme hari ini. Bahkan mereka mewarisi wataknya Fir'aun. Mereka menghabisi anak bayi, menghabisi wanita, menghabisi seluruh manusia tanpa melihat itu agamanya apa. Mereka menghabisi rumah ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun pada akhirnya Allah habisi nyawanya, ditenggelamkan di Laut Merah karena tidak mengakui Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Tapi masyarakat Gaza, yaitu saudara kita yang ada di Palestina, mereka kuat karena mereka meletakkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud.
bahwa kekuatan itu hanya ada milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau ingin kuat, mau ingin bangkit, maka juga harus kita selalu senantiasa meletakkan kepala ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kepala ini simbol keagungan oleh manusia, maka keagungan itu harus diletakkan kepada yang punya keagungan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya sampaikan kepada saudara-saudara kami yang di Gaza, kita memiliki media sosial itu di-share sebanyak-banyaknya itu tentang Palestina. Jangan berhenti. Ya ahla Gaza, min huna fariki mautun la natrukukum jami'an abada. Wahai penduduk Gaza, saudara-saudara kami yang ada di Gaza, kami membela kalian atas nama manusia. Kami juga memberikan bantuan, tidak pernah melupakan kalian dalam doa-doa kami. Wahai penduduk Gaza, kita seperti hari ini seperti burung pipit yang ketika menolong Nabi Ibrahim, di mana pada waktu itu mungkin sama seperti kita ini hari ini, kita tidak mungkin ada apa-apanya di hadapan mereka, bantuan kita mungkin secuil, tapi di mana kita yang berpihak, kepada siapa kita berpihak? Kita berpihak kepada kebenaran, kita berpihak kepada kemanusiaan, sebagaimana burung pipit pada waktu itu ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim, hanya sedikit dengan paruhnya untuk menyirami api yang dia perbantukan untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat berpengaruh, sangat memberikan kebaikan. Begitu pula perkumpulan kita hari ini, mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini bisa sampai dilihat oleh penduduk dunia, sehingga mereka mengatakan bahwa ada satu daerah yang berada di pelosok, yang ada di daerah Sulawesi Tengah, juga menyuarakan bahwa Palestina, kebebasan Palestina itu adalah hak di atas muka bumi ini. Maka penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengatakan di negara kita, di daerah kita masih ada orang-orang yang miskin, kenapa kita harus membantu mereka? Sadarlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika di zaman Presiden Soekarno pada waktu itu, begitu banyak masyarakat miskin yang ada pada waktu itu. Tidak seperti hari ini, tapi Bung Karno menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebebasan rakyat, seluruh rakyat yang ada di muka bumi ini untuk membantu Palestina dalam kondisi Indonesia juga saat itu dalam keadaan melarat. Kenapa? Karena supaya Indonesia ini juga diakui dunia bagaimana mereka melakukan diplomasi tentang memuliakan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza khususnya, mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustada'afina fi Gaza wa Palestin wa fi kulli biladil muslimin rahmatan aman ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun tidak terlalu bersemangat, insya Allah saya semangat. Tapi satu saya minta kesempatan ini, yang saya ucapkan ini, tolong semua kita yang hadir mengucapkan ulang, mengucapkan kembali, karena apa yang saya ucapkan ini dan kita ucapkan ini yang menjadi inti dari semua yang kita laksanakan sebagai rasa solidaritas kita kepada Palestina, pada Indonesia untuk khususnya. Sebagaimana ucapan bangsa Indonesia ketika mau berdiri, mau merdeka. Jangan ada kita yang hadir tidak mengucapkannya. Tolong diikuti ucapan, dan ini ucapan dari Majelis Zikir Nurhayat ini sudah mengikrarkannya dengan tidak berhenti. Siap mengikuti ucapannya, Bu? Jangan cuma ditempel di sini, di mana-mana. Tapi ucapannya inilah penentuan kita
hari ini dan untuk Palestina. Dengarkan baik-baik ucapannya bahasa Indonesia. Salam merdeka Palestina! Salam merdeka Palestina! Salam merdeka Palestina! Merdeka Palestina! Salam merdeka Palestina! Merdeka Palestina! Salam merdeka Palestina! Menang Palestina! Menang Palestina! Salam Palestina! Menang Palestina! Aman 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 Indonesia! Aman Indonesia! Aman Indonesia! Aman Indonesia! Aman Indonesia! Aman Indonesia! Kuat Indonesia! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa la ilaha illa Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ucapan kita tadi itu tidak hanya didengar oleh kita yang ada di sini. Allah sudah mendengar hati kita. Kita hari ini seandainya saja kita berada di sana, maka tidak ada artinya itu senjata. Tidak ada artinya itu tentara, karena Allah yang memiliki tentara di bumi, di langit, semua Allah punya tentara. Dan tidak ada kemenangan bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada kemenangan bagi orang-orang, bagi siapa saja di dunia ini yang ingin menzalimi umat manusia. Tidak ada kemenangan, kehancuran. Dan Israel sudah nyata kehancurannya, sudah nyata di mata kita, sudah kita lihat hanya karena keras kepala. Keras kepalanya itulah yang mempercepat kehancurannya. Insya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kita hadir hari ini, Bapak sekalian, ini bukan karena kita mau belas kasihan sama Palestina, itu tidak. Buat apa? Mereka lebih kuat imannya daripada kita. Mereka tidak takut dengan senjata, tidak. Tapi kita di sini takut, penuh dengan ketakutan. Mereka tidak. Jadi kita bukan belas kasihan, tapi kita apa? Ini soal iman, soal keyakinan, soal akidah kita, soal politik dan kebangsaan kita. Palestina berjasa untuk Indonesia. Indonesia merdeka, Palestina berjasa. Coba perhatikan, lebih dulu mereka yang berkorban untuk Indonesia. Ketika area-area Surabaya, puluhan ribu umat Islam juga mati di sana. Siapa yang sholat jenazah? Siapa yang sholat gaib duluan? Mereka yang duluan. Mereka yang membantu. Jadi ini kan juga soal balas budi, Bapak Ibu. Tapi inilah Islam. Ini bersaudara, satu jiwa, satu hati. Sakit yang satu seluruhnya menjadi sakit. Karena itu ini semua adalah atas nama rahmatan lil alamin. Kita Islam ini benar-benar tidak menyukai penindasan, apalagi penjajahan, kezaliman. Kita tidak menyukainya. Agama kita agama rahmatan lil alamin. Jadi bukan untuk membalas kasihan, Bapak. Ini perilaku, ini diri, ini jati diri kita umat Islam yang tahu dirinya sebagai umat Islam, yang paham dirinya sebagai Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati dan kami banggakan, pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat Simiu. Beliau ini adalah pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Parigi Motong. Juga beliau ini pernah menjabat Ketua Basnas Kabupaten Parigi Motong, Bapak Dr. Andus Haji Mubin Abidin MM. Yang kami hormati pimpinan Pondok Ar-Rayyan. حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu sekalian, jamaat Munajat Kubrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan ini insyaallah akan senantiasa mendapatkan manfaat bagi kita semua, terutama diri kami sendiri. Dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan hari ini kita akan mendapat restu dari Allah Subhanahu wa taala, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.